Apakah kalian ingat saat Mahfud MD mengatakan dia akan melakukan pengunduran diri ya di saat dan waktu yang tepat, dan setelah pengunduran diri Mahfud MD banyak sekali hal yang kemudian terjadi, mulai dari Ahok yang menyatakan pengunduran dirinya dari komisaris utama PT Pertamina, banyaknya protes yang dilakukan oleh guru-guru besar dari banyak universitas ternama di Indonesia, hingga yang terakhir adalah tuduhan yang dilangsungkan kepada Raffi Ahmad tentang dugaan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh 8 atau lebih perusahaan yang dimilikinya, dan adanya indikasi bahwa hal tersebut bisa saja melibatkan pihak istana atau biaya kampanye paslon nomor 02. Serangan bertubi-tubi terjadi, dan akankah muncul serangan yang lain? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Serangan bertubi-tubi ini sepertinya terjadi. Dan apakah ada hubungan dengan kemunduran Mahfud MD dari posisinya sebagai Menko Polhukam? Apakah orang yang terus kemudian membocorkan ini semua kepada National Corruption Watch atau NCW atau NCW ini memiliki keterkaitan dengan pengunduran diri tersebut tadi? Maka kita akan lihat dan tahu bahwa pencucian uang ini adalah bisnis yang ada sudah sejak zaman dahulu kala. Ya, sejak perbankan ada ya, tentu saja ya. Dan hal ini adalah salah satu praktek kejahatan yang sulit untuk dibuktikan, dideteksi, kecuali ada yang membocorkan dan bisa menunjukkan arus mengalirnya uang dari rekening di mana uang haram itu ada hingga kepada uang tersebut dicuci oleh pihak yang melakukannya. Dan ini sangat mungkin bisa terjadi dimanapun. Maka jika tuduhan itu dilangsungkan, apakah mungkin? Ya mungkin saja. Tapi tentu saja tidak segampang itu kita akan mengatakan atau menuduh seseorang melakukan, karena bukti ini harus dihadirkan oleh siapa? Oleh yang menuduhkan. Semua orang bisa menuduh, tapi saat dia tidak bisa menghadirkan bukti, maka konsekuensi akan dihadapinya nanti. Maka saat menuduh Raffi Ahmad dan perusahaannya melakukan hal tersebut, maka hadirkan buktinya. Maka pemerintah pasti akan memprosesnya. Tapi jika hal tersebut tidak bisa dilakukan, maka saya pikir semua orang yang iri atau orang yang memiliki tujuan tertentu di era sosial media seperti sekarang ini, hanya dengan mengatakan sebuah berita itu bisa merusak reputasi orang lain dan merugikan secara imaterial dan material secara tidak langsung. Maka kita semua menanti bukti yang harus dihadirkan. Jika tidak, tentu saja sang pelapor ini harus ditindak secara hukum. Dan akan sulit untuk tidak mengaitkan dengan pemilu. Whistleblower ini pasti memiliki tujuan yang tidak secara objektif hanya ingin membongkar kejahatan. Ada sebuah upaya untuk mendiskreditkan dan menjatuhkan Raffi Ahmad. Apalagi ini muncul setelah terlihat dukungan secara nyata Raffi Ahmad kepada kubu paslon 02. Maka akan sulit untuk memisahkan ini dari dinamika politik yang semakin memanas, terutama di hari-hari menjelang pencoblosan di 14 Februari nanti. Apakah ini semua dilakukan karena survei yang menunjukkan 50% suara ini lebih memilih kepada paslon Prabowo dan Gibran? Akankah ini semua terjadi karena Raffi yang diketahui memiliki dukungan yang kuat ini memiliki massa yang sangat besar? Jika memang hal tersebut ada, kenapa memilih untuk membongkarnya sekarang? Dan akankah ini terbongkar sampai tuntas nanti? Coba kita akan lihat kartu-kartunya. Saya akan melihat bahwa sang pelapor ini tidak akan bisa menghadirkan bukti. Dan apa yang dilakukan ini sepertinya adalah sebuah whistleblower atau upaya awal saja agar orang-orang yang lain itu melakukan hal yang sama, melaporkan menurut kepercayaan mereka. Dan karena ini tidak akan bisa dihadirkan, maka saya lihat bahwa kasus ini sepertinya akan menguap dalam hitungan hari saja. Betul, ini semua akan hilang, tapi apa yang dilakukannya tentu saja menimbulkan pembicaraan di ruang publik. Dan tuduhan liar ini tentu saja akan bergulir kemana-mana. Tapi yang pasti saya lihat bahwa apapun yang terjadi tidak akan ubah perolehan suara, dan orang-orang yang mendukung paslon tertentu akan tetap ada di situ. Orang-orang yang mempercayai Raffi Ahmad tidak melakukannya akan tetap percaya Raffi Ahmad tidak melakukannya. Sebaliknya, jika orang tersebut sudah membenci, maka dia hanya akan menunggu hal seperti ini terjadi dan dia akan menyebarkan tanpa henti. Maka hati-hati untuk kalian semua yang menyebarkan sesuatu yang tidak bisa kalian hadirkan buktinya. Bisa saja ini akan jadi harimau yang akan memangsa diri kalian sendiri. Maka yuk kita akan bersama-sama dukung untuk sang pelapor menghadirkan bukti, dan jika tidak, maka saya kira hal tersebut adalah satu hal yang harus diganjar secara hukum juga dan dipertanyakan apa tujuannya. Ada yang mengatakan bahwa hal ini
dilakukan berulang kali dan bertubi-tubi karena Prabowo, Gibran, Jokowi ini tidak memiliki hal yang akan bisa digali di masa lalu dan dipergunakan untuk menyerang mereka. Maka apapun yang dilakukan adalah menyerang orang-orang di sekitarnya. Dan kalaupun ternyata aliran dana itu bisa saja dan mungkin saja kita berteori nih ada terjadi, akan juga sulit membuktikan bahwa hal tersebut juga bisa saja direkayasa. Bisa saja hal itu dilakukan untuk melakukan black campaign atau mendiskreditkan seseorang yang akan dituju. Sama seperti kemarin saat ada bansos yang ditempeli stiker dengan stiker berwajah Pak Prabowo dan Mas Gibran yang karena itu tidak tahu ditempel oleh siapa, maka bisa saja ini adalah sebuah upaya mendiskreditkan agar orang menganggap pelanggaran pemilu telah terjadi. Di era sosial media ini, sesuatu yang merupakan kebohongan bisa menjadi sebuah kenyataan. Dan kenyataan malah akan tersembunyi dari hal-hal yang dibohongkan ini tadi. Dan ini akan terus terjadi secara masif dan terstruktur menuju ke hari pencoblosan nanti. Seperti kita ketahui, Pak Mahfud mengatakan bahwa dia akan mengundurkan diri di saat yang tepat. Sepertinya orang-orang ini kayak janjian, muncul di saat bersamaan untuk menyerang. Dan hari ini, tanggal 2 Februari 2024, 12 hari atau kurang dari minggu sebelum hari pencoblosan, kita akan melihat bahwa tanggal 3, 4, 5, drama Korea ini akan semakin masif dan setiap episodenya akan menguras air mata dan emosi. Kira-kira siapa lagi yang akan muncul dan siapa lagi yang akan diserang dari kubu 02 nanti? Tapi apapun itu tadi, siapapun orang yang kalian dukung, janganlah mendukung secara membabi buta. Kalau memang terbukti bersalah, orang ini tentu saja harus diproses secara hukum. Tapi jika tidak, maka nama baiknya harus dipulihkan. Dan dugaan-dugaan seperti ini yang menyebabkan asumsi liar, ini harus mendapatkan sebuah eksempel atau contoh pengganjaran yang akan bisa membuat orang kapok dan tidak melakukan ini tanpa memiliki bukti. Saya tetap melihat bahwa 02 ini akan tetap menang. Dan apapun yang terjadi tetap mengarah kepada mereka atau paslon ini yang akan diangkat menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia selama 5 tahun yang mendatang nanti. Betul akan terjadi drama, betul akan terjadi hal-hal di debat nanti, betul akan terjadi hal-hal yang akan seakan-akan membongkar satu hal yang disembunyikan. Tapi ingat, kebenaran sejati sebenarnya akan muncul nanti. Dan apapun yang dikatakan kecurangan, sebenarnya bukanlah orang yang dituduhkan yang harus membuktikan, tapi orang yang membawa penuduhan itu yang harus membuktikan dan membawa bukti yang mumpuni untuk dihadirkan, yang mana jika tidak bisa diberikan, dia harus minta maaf dan harus menerima konsekuensi yang akan didapatnya nanti. Terima kasih untuk kalian semua yang menyukai konten seperti ini. Silahkan kalian subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan. Marilah kita selalu objektif dan tidak memihak dan membela secara membabi buta. Pilih presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat kalian dengan bijak dan berikan suara kalian di 14 Februari 2024 nanti. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.